Pernahkah di dalam kehidupan saudara pernah berkata begini, oh kalau kita kaya pasti kita mau kasih banyak sekali. Atau pernah dengar seseorang berkata, saya akan dapat uang banyak dan saya akan memberikan sekian untuk gereja atau untuk siapapun. Dan saya pribadi pernah berkata, kalau kita kaya pasti kita mau kasih banyak. Namun setelah saya baca firman Tuhan dan saya belajar firman Tuhan, saya melihat bahwa jangan nyandak tunggu kaya untuk memberi. Amin. Nyandak tunggu mau banyak sekali doi, 1 miliar, 100 juta, 1 triliun, berapa ratus triliun untuk torang memberi. Hari ini kalau Tuhan mempercayakan torang harta, berkat secara materi, keuangan, mulai hari ini torang harus memberi. Amin. Mari kita orang lihat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kalau orang baca kisah ini, surat 2 Korintus ini ditulis Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di Korintus yang pada waktu itu secara materi mereka sangat-sangat berkelebihan dan sangat bercukupan. Itu artinya mereka banyak doi dan lain sebagainya. Berbeda dengan jemaat di Makedonia, Paulus mengambil gambaran, memberikan contoh kepada jemaat di Korintus. Hei, lihat jemaat di Makedonia, dorang so menderita. Dan firman Tuhan jelas katakan di ayat 2, mereka sangat miskin. Namun firman Tuhan berkata di ayat 3 bilang begini, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara bahwa jangan tunggu torang kaya baru torang mau memberi. Jangan tunggu torang, Tuhan nanti Tuhan berkati baru kita mau kasih persembahan. Tidak saudara, hari ini saya percaya Tuhan sudah memberkati saudara. Dan apa yang ada dalam kehidupan saudara termasuk materi keuangan saudara, itu adalah dalam berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu untuk engkau kelola dengan baik. Dan juga untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, terlebih khusus yang ada di gereja kita. Maka dari itu, meskipun di dalam kondisi mungkin keuangan saudara sedang tidak baik-baik saja, saudara mengalami penurunan penghasilan, saudara sementara struggle di dalam usaha, di dalam bisnis, namun saya mau mengingatkan lewat firman Tuhan ini bahwa di dalam situasi kondisi yang tidak baik sekalipun, kita harus tetap memberi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Amin. Karena itu adalah sikap orang percaya, orang yang telah diselamatkan. Karena di ayat 1 bilang, karena kasih karunia, karena anugerah yang telah diberikan kepada jemaat di Makedonia, makanya mereka memiliki hati yang tulus, hati yang mau benar-benar memberi. Bukan untuk keuntungan mereka, tetapi mereka sadar segala sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka itu datangnya dari Tuhan. Makanya kalau hari ini Tuhan percayakan orang berkat, mari orang kelola itu dengan baik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati saudara berlipat-lipat ganda. Amin.